menjadi berapa? Tetap 400 juta. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, harga saham tahun 2016 4.000 per lembar. Harga saham tahun 2017 berapa? Berapa? 1.000. Nah, paham kan ya? Jadi sebenarnya teman-teman, stock split tidak merubah nilai perusahaan, tetapi merubah jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Sehingga gimana kalau jumlah saham beredar lebih banyak, harga saham menurun. Ya, implikasinya kalau harga saham turun, maka gimana? Kalau harga saham turun, maka teman-teman pergi ke pasar. Harganya kemarin 4.000, ya. Terus sekarang dijual 1.000-an. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Loh, kok rugi? Banyak yang beli, bener Mbak Eni. Nggak rugi Mbak Nurul. Kenapa nggak rugi? Karena nilai perusahaannya tetap. Ya, jadi dia nggak rugi melakukan stock split. Justru untung. Kenapa untung? Lihat jawabannya Mbak Eni. Karena banyak yang beli. Kalau banyak yang beli berarti sahamnya lebih liquid. Kalau sahamnya lebih liquid peredarannya, perusahaannya malah untung. Kenapa? Kalau lebih untung berarti ke depannya meskipun saat ini nilai perusahaannya tetap, tapi ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan naik. Kenapa? Karena kan liquid, banyak diperjualbelikan. Ya, paham ya masalah stock split? Gimana? Masih gak mudeng? Masih bingung? Atau sudah paham semuanya? Selain Mbak Eni, Mbak Nurul, Mbak Ira, Mas Muklisin, yang lain gimana? Paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Sekarang saya lanjutkan ya. Modul yang ke-7. Oke. Sekarang saya lanjutkan modul yang ke-7. Mengenai keputusan investasi versus keputusan pendanaan ya. Ini jadi biaya modal. Jadi kan kita tadi sudah membicarakan masalah pendanaan, dividen ya. Sekarang kita menghitung masalah menaksir biaya modal. Yang pertama adalah mengenai biaya modal sendiri atau cost of equity. Ya. Cost of equity ini teman-teman, biaya modal sendiri, lambangnya kan KE ya. KE. KE jika dihitung dengan CAPM, masih ingat CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Ya. Yang RI sama dengan RF plus RM min RF kalikan beta itu loh. Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat atau sudah lupa? Atau nggak pernah ingat? Masih ingat rumusnya CAPM? Ingat ya? Ingat dong. Elah. Itu rumusnya saya tulis gede-gede itu RI sama dengan RF ditambah beta dikalikan RM minus RF. Ya. Nah,
Nah, ini sekarang saya kasih tahu. Ngitung biaya modal, ngitung KE itu sama dengan ngitung CAPM, ya. Yaitu pakai apa? Di sini KE itu sama dengan RI, ya. Tadi kan rumusnya RI sama dengan RF plus beta kalikan RM minus RF, ya. Nah, di sini KE-nya itu sama dengan RI. Ya, gampang kan, tinggal diganti doang, RI-nya diganti KE, ya. RF itu apa, Bu? Risk free rate. Risk free rate bunga deposit, bunga yang berlaku tanpa resiko. Beta, ya. Beta, masih ingat beta? Beta resiko. Beta itu resiko, ya. Resiko. RM apa? Return dari market. Return dari market itu berarti tingkat keuntungan portofolio pasar, RM market pasar, ya. Market pasar dikurangi RF, risk free, keuntungan dari deposito atau bunga depositonya. Nah, kalau contohnya di halaman 7.3 ya, betanya 1,2, RF 9%, RM 15%, biaya modal sendiri. Ingat-ingat ya, ngitung biaya modal sendiri sama dengan ngitung RI. Berarti KE-nya sama dengan RI, sama dengan RF. RF-nya berapa? 9%. Ditambah RM, risk market-nya 15% dikurangi 9%, berarti 6% dikalikan beta. Betanya 1,2. 6 kali 1,2, 7,2. 7,2 ditambah RF-nya 9%, berarti 16,2. Ya, itu cara ngitung modal sendiri. Udah tahu ya? Sampai sini paham? Sampai di RI sama dengan KE, paham? Paham enggak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu kan KE. Ya. Nah, teman-teman ingat, beta 1,2 tadi, ya, itu kan beta saham. Beta saham yang telah menggunakan hutang. Ya. Nah, sedangkan teman-teman, kalau pakai biaya modal sendiri, itu kan tidak semuanya hutang, ya. Ada proporsinya yang menggunakan apa? Modal sendiri, ya. Nah, berarti ngitungnya pakai rumus yang kecil yang sebelahnya itu yang saya tuliskan itu yang beta IU, ya. Beta IU itu apa? Beta IU itu beta kalau misalnya perusahaan tidak menggunakan hutang, ya. Jadi misalnya dia pakai modal sendiri, ada proporsi modal sendirinya. Nah, berarti beta yang 1,2 tadi dimasukkan yang atas ini, yang beta to ini, beta I ini. Dikurangi 1 plus 1 minus T, T itu pajak, dikalikan B per S. B itu ingat ya, nilai pasar dari hutang, S itu nilai pasar dari modal. Ya. Dibalik contohnya yang di 7.4 ya. B per S 1. B per S 1 itu berarti besarnya hutang sama dengan besarnya modal. B kan hutang, S kan modal sendiri. Kalau nilainya 1 berarti yang dipakai hutang sama besarnya dengan yang dipakai modal sendiri. Ya. T-nya 30%, berarti 0,3. Berarti beta IU-nya berapa? Beta IU-nya 1,2. 1,2 itu hasil dari yang beta I tadi ya. Dibagi 1 plus 1 minus 0,3. Dikalikan 1 dari B per S-nya tadi ya. Berarti beta IU-nya 0,706. 706 ya. Nah, itu kalau B per S-nya 1. Nah, kalau misalnya perusahaan itu 40% utang, 60% modal, berarti betanya berapa? Ya tinggal dimasukkan. Beta IU-nya kan 0,706. Beta I-nya gimana carinya? Berarti beta I sama dengan beta IU dikalikan 1 plus 1 dikurangi 0,3 dikalikan B per S 0,4 dibagi 0,6. Berarti ketemunya nanti beta I-nya 1,4. Nah, berarti kan lebih kecil nih. Berarti biaya modal sendirinya berapa? KE-nya sama, ngitungnya sama kayak ngitung RI. Tetap ya, RF-nya 9%, RM-nya 15%,
dikurangi 9% dikalikan 1,04. Dari mana? Dari perhitungan kalau 40% utang sama 60% modal sendiri. Sampai di sini paham? Sampai di contoh 7.4. Ini saya pakai contoh yang di buku, jadi teman-teman ngerti yang dimaksud di buku ya. Mbak Saat ini paham. Yang lain, Mas Muklisin, mana suaranya? Mbak Nurul, Mbak Eni? Paham ya, gampang ya. Nah, sekarang berikutnya. Itu kan ngitung pakai CAPM. Ya. Tapi, yang pertama tadi ngitung dengan cara CAPM, yang kedua dihitung dengan cash flow. Ya, dihitung dengan cash flow. Nah, kalau cash flow, ya, kalau cash flow menghitung dengan cash flow, asumsinya ada, asumsinya apa? Pertumbuhan konstan. Ya. Asumsinya pertumbuhan konstan. Masih ingat, jika pertumbuhannya konstan, harga sahamnya tumbuhnya konstan, maksudnya apa? Kalau tahun ini naik 10%, berarti tahun besok naik 10% juga. Berarti tahun lusa naiknya sama 10% juga. Itu asumsinya. Ya, asumsinya itu. Nah, berarti KE-nya ngitungnya itu pakai rumus yang PO sama dengan D1 dibagi KE minus G. PO itu harga saham sekarang, DI itu dividen yang diharapkan, KE itu biaya modal, G itu pertumbuhannya, naiknya, ya. Nah, itu kan contohnya harga saham sekarang 10.000, dividennya diharapkan 800. Dengan pertumbuhan 10%, berarti KE-nya bisa dihitung ya. KE minus 0,1 dikalikan 10.000 sama dengan 800. Ya. Dikalikan, kemudian di 10.000 KE dikurangi 1.000, 1.000-nya di minus dipindah ke sisi kanan jadi plus. Jadi KE-nya 1.800 dibagi 10.000 atau 18%. Nah, setelah itu teman-teman, setelah mendapatkan KE ya. Jadi saya ulangi ya, kalau menghitung dengan cash flow 1, hitung KE dengan model konstan growth. Ya. Kan sudah didapatkan KE, jika sudah mendapat nilai KE, hitung dengan rumus Modrigani-Miller. Ya, dimasukkan. Ya. Rumus Modrigani-Miller yang mana? Itu yang saya kopikan itu ya. KE sama dengan di halaman 7.5, KEU ditambah KEU minus KD dikalikan 1 minus T dikalikan B per S. Ya. KE-nya kan ketemu 18%. Ya. KD-nya 14%, biaya hutang. Tax-nya 30% tadi ya. Berarti 1 minus T 0,7. Ya. KEU berapa berarti biaya modal saat tidak menggunakan hutang? Berapa KEU-nya? Tinggal dimasukkan rumusnya, nanti ketemu KEU-nya. Ya. KEU-nya ketemu. Nah, kalau sudah KEU-nya ketemu, tinggal dimasukkan KE-nya B per S. B per S-nya 0,4 dibagi 0,6 tadi ya. Dikalikan 1 minus T. Ya. Jadi ketemu KE-nya 17,45. Itu kalau menghitung cost of equity. Ya. Cost of equity itu dihitung dari labanya, PV-nya, bukan dari dividennya. Kenapa? Nanti double counting. Ya. Nah, biaya modal itu berasal dari penerbitan saham yang lebih besar daripada laba di sahamnya. Makanya ada nanti namanya biaya emisi. Nah, itu cara ngitung cost of equity. Sekarang cara ngitung cost of debt atau KD. Ya. Yang pertama, gunakan rumus PV untuk mencari KD. Ya.
Loh Bu, kok pakai rumus PV?